Terakhir yang saya cerita di channel YouTube itu tentang kolbu. Harapan saya sudah dipahami. Wahum qulubun yafqahuna biha, tentang kolbu. Supaya tidak rancu antara yang selama ini kita sudah pahami lebih awal bahwa kolbu itu tidak ada. Ya. Di kajian kita lengkap dari asal kejadiannya sampai proses penyebutannya, sampai kenapa disebut dengan nama kolbu. Itu harus kita pahami agar kita tidak keliru dengan perkataan. Ya, semua dinyatakan, semua manusia nanti akan di apa ini akan celaka nanti di akhirat, kecuali ya illa man ata Allah bi qalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Dari kata-kata ini banyak menyangka bahwa qalbun itulah yang sampai kepada Allah berdasarkan perkataan itu. Sekarang lanjutan dari pembahasan itu adalah bagaimana menjadikan qalbun itu sampai kepada Allah. Karena berdasarkan perkataan illa man ata Allah bi qalbin salim. Jadi qalbu itu ada pada jasad kita. Qalbu itu inna fil jasadi mudghah. Pada jasad itu ada mudghah. Jadi pada saat disebutkan mudghah ini pada penciptaan diri kita, dia masih berbentuk bulatan. Urutan yang keempat dari sulalatin min tin. Jadi silakan dibuka, kalau ada Al-Quran di sampingnya silakan buka surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu yang pertama, sulalatin min tin. Kemudian summa ja'alnahu nutfah. Yang kedua nutfah, yang ketiga alaqah, segumpal darah. Yang keempat mudghah, segumpal daging. Nah, jadi pada urutan penciptaan yang keempat ini dia masih berbentuk bulatan dan dia membentuk kepala ya. Setelah proses yang kelima terbentuk tulang. Ya, ini bulatan padat, kemudian terbentuk tulang memanjang begini bentuknya. Diberikan simbol di dalam Al-Quran itu sebagai kaf ya. Dia sebagai makhluk. Tanda titik 2 itu tanda pasangan atau makhluk. Sebutlah sebagai kaf. Ini bakal yang disebut dengan qalbu, pada ujungnya disebut qalbu. Berasal dari mudghah. Nanti sudah tulang memanjang, baru kemudian terbentuklah kepala sampai ke ekor. Jadi mudghah itu tadinya ada di kepala, dan tulang ini menjadi sarana bagi mudghah tadi untuk berbolak-balik di dalam tempat ini. Ya. Sesudah terbentuk tulang, jadi ada di situ tangan dan kaki, gitu ya, bentuk janin. Inilah yang dikiaskan di dalam hadis dengan sebutan cicak, ya. Dia berbentuk cicak yang diwajibkan atau diharuskan untuk dibunuh. Jadi bukan cicak yang ada di dinding rumah kita, tapi cicak yang ada di sini karena ya, pada tempat inilah terdapat kekuatan hawa nafsu. Karena inilah cikal bakalnya jasad. Jadi membunuh cicak di situ artinya meredam kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasad ini yang dipimpin oleh qalbu. Oke. Yang dipimpin oleh qalbu. Nah, pada qalbu inilah nanti ketika Allah tiupkan ruh kepada jasad, ruh dirubah, disempurnakan dulu menjadi jiwa. Ya, jiwa inilah nanti yang menempati titik terdalam dari qalbu ini. Ya, dia menempati qalbu.
Karena dia menempati kolbu, maka dialah yang mengendalikan seluruh jasad ini. Namun pada jasad ada kekuatan yang besar, namanya kekuatan hawa nafsu, ya, sehingga terjadilah perang besar di situ antara hawa nafsu yang berasal dari jasad dengan kekuatan ruh yang ada pada jiwa, yang dua-duanya menempati yang jiwa ini menempati kalbu. Nah, inilah yang diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran, bagaimana caranya supaya jiwa yang berkedudukan pada kalbu itu berhasil menjadi seorang pemimpin. Ya, dia harus berjuang untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi jiwa dalam diri kita bermakna laki-laki, sedangkan jasad kita yang dipimpin oleh kalbu itu bermakna wanita. Oke, jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa kalbu itu datang kepada Allah? Ya. Perkataan kalbu datang kepada Allah menunjukkan tentang praktik yang ada pada jasad yang disebut dengan agama Ibrahim. Ya, disebut dengan agama Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim, ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya. Jadi selain ad-din, agama Islam adalah melalui tiupan ruh masuk ke dalam jasad kita. Ya, agama selain Islam itu adalah millah, agama nenek moyang. Itu proses pembentukannya jasad. Jadi mengikuti agama Ibrahim artinya pada jasad kita inilah di proses itu usaha untuk menyelamatkan kalbu atau mendatangkan kalbu itu kepada Allah. Caranya ya, kalbu tadi yang di dalamnya ada mudghah yang bergerak sampai ke ujung tulang ekor sampai ke sini, itu diangkat naik, dikumpulkan kembali sampai menyatu ke atas, ke tempatnya asal mulanya kalbu, di kepala kita, di titik sujud kita. Ya, dimana secara makronya titik ini bermakna sebagai ars. Ya, Allah yang bertahta di ars. Jadi kalbu yang datang kepada Allah, ila mata Allah bi qalbin salim, itu maksudnya praktik jasad kita. Kita kumpulkan seluruh kalbu ini tadi yang sudah memanjang, kita kumpulkan kepada titik asalnya di wilayah ars. Ya, di wilayah ars ini. Jadi inilah yang disebut dengan agama Ibrahim. Nah, lalu kemudian jiwa yang ada di dalam kalbu itu tadi, yang ada di dalam kalbu itulah yang bermakna sebagai Muhammad. Ya, disitulah kita doakan, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Jadi keselamatan jiwa, keselamatan aku yang ada pada jiwa ini yang dimaknai dengan sebutan Muhammad, itulah yang kita sebut dalam doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata wa ala ali Muhammad seluruh perangkatnya, ya, seluruh perangkat dari jiwa itu. Jadi seluruh perangkatnya itu di dalam jiwa ada ruh, dalam ruh ada rahasia, yaitu ala ali Muhammad. Kemudian kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau selamatkan Ibrahim, artinya pada praktik jasad kita dengan seluruh perangkatnya dari ujung tulang ekor ini sampai dikembalikan ke kepalanya, itu kalbu, asal mulanya mudghah, terhitung di tempat itu. Pada akhirnya penyebutan kalbu di dalam Al-Quran lebih jelasnya dikisahkan melalui kisah Balkis, sedangkan jiwa isinya kalbu melalui kisah Nabi Sulaiman. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Balkis berisi basmalah. Jadi dalam basmalah ini ada mengikuti tarikan napas kita ke dalam, itu bismillahirrahmanirrahim isinya, sehingga tidak bisa terucap, ya, tidak bisa terucap sir, ya, supaya yang ada di bawah ini ya berserah diri. Kemudian ya di sini tidak boleh berlaku sombong di tempat ini. Kalau berlaku sombong tidak akan bisa naik.
Jadi kekuatannya harus diambil dari bawah. Ya. Kekuatan untuk bisa menembus penjuru langit itu adalah ketidakberdayaan. Catat itu barangkali bisa dibuat status. Ya. Ya masyarakat jin wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuha illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, itu wilayah kata golongan jin dan manusia menunjuk kepada diri kita adalah wilayahnya jiwa. Ya. Jika kamu ingin menembus penjuru langit dan penjuru bumi, ya, silakan, tetapi kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan sultan. Jadi kata sultan di situ adalah powernya adalah tauhidnya Ibrahim. Orang yang bertauhid akan melihat dirinya tidak berdaya. Jadi kesimpulannya, kekuatan untuk bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi adalah ketidakberdayaan. Ya. Kita datang dengan ketidakberdayaan. Ya, itulah sultan. Dengan bahasa Al-Qur'annya, kalau dalam cerita Balqis, ketika dikirimkan surat basmalah, ya, datanglah kepadaku dengan berserah diri, jangan berlaku sombong, ya. Jangan berlaku sombong, datanglah kepadaku dengan berserah diri. Kalau di dalam ayat yang lain, di surat ke-7 ayat 40 nanti buka sendiri, ya, ini tidak bisa menembus penjuru langit dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Itu kiasannya onta, kiasan tentang wilayah kesombongan. Itu sekilas pembahasannya tentang kalbu. Harapan saya yang saya inginkan adalah kita semua sudah bisa bersepakat, ya, supaya tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman kita, ya, di mana letaknya kalbu, kemudian di mana posisinya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena kalau kita melihat kajian-kajian yang membahas tentang kalbu dengan nafsul mutmainnah ini saya melihatnya masih dalam, ya, kondisi rancu, ya, masih rancu, yang mana yang diselamatkan, ya, kalbunya selamat itu seperti apa, nafsul mutmainnah seperti apa, itu belum jelas. Jadi karena nafsu itu duduk pada tempatnya kalbu, maka dia disebut nafsul mutmainnah ketika kalbu itu sudah terfokus di tempat ini, tempat kesadaran. Di dalamnya ada nafsu. Kalau dia tempat di situ, maka ya nafsul mutmainnah. Kalau kalbu itu berada di dada, ini nafsu buta. Ini kalbu itu buta. Al-qulubu fi sudur itu buta ketika dia terus sampai ke dada. Dan nafsu yang ada di dalamnya, ya, dia terombang-ambing. Ya. Karena nafsunya buta, isinya terombang-ambing. Ya, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Dia mendapatkan dua bisikan, bisikan fasik dan bisikan takwa. Ya. Jadi yang tenang itu adalah yang ada di atas. Ketika kalbu itu turun sampai ke tempat yang serendah-rendahnya, zalim dan bodoh, maka nafsunya itu adalah nafsul lawamah. Dia menyesali keberadaannya. Ya, dia menyesal karena telah menerima amanah dari Allah. Nanti sudah naik ke atas, baru dia bisa mengetahui bahwa keberadaannya diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya itu adalah untuk melaksanakan tugas mulia yang tidak sanggup dilakukan oleh malaikat, yaitu menjadi khalifah Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mau bertanya ini Ustaz, Ya. ini terkait dengan adat dengan saudara ini terkait kucing. Nah, Nabi itu suka kucing, suka pelihara kucing, kasih makan kucing. Bahkan ada sahabat itu di rumahnya banyak kucing, Abu Hurairah. Ya. Nah, ini ada apa dengan kucing ini Ustaz? Jadi identiknya kucing itu adalah pembersih, ya. Binatang kucing itu binatang pembersih. Kalau dalam bahasa makna, dia selalu mensucikan diri, ya, dengan menggunakan dirinya sendiri, tidak menggunakan air, tetapi dia menggunakan apa yang ada pada dirinya sendiri. Ya, jadi identik dengan Nabi. Kalau
yang disebut membersihkan diri dengan cara menggunakan dirinya sendiri, air yang ada pada dirinya itu melepaskan jasad. Nah, inilah melepaskan kekuatan serangan dari hawa nafsu yang ada pada jasad. Kalau anjing, identiknya memang binatang yang pintar. Anjing binatang yang pintar, cuma kekurangannya selalu menggonggong, sehingga malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh anjing. Ya, ini rumah kita. Jadi kucing binatang pembersih, binatang yang bersih. Dia selalu membersihkan dirinya, tidak menggunakan air, tetapi dia menggunakan air yang ada pada dirinya sendiri. Namun demikian, itu merupakan salah satu makna saja. Mungkin masih banyak makna yang lain yang diketahui oleh orang lain. Silakan saja, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya itu dalam kondisi tahiyat itu kan yang saya paham itu yang ada kondisi di mana harus diam, di mana yang harus disebutkan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Itu ada emang kondisi-kondisi harus begitu ya Pak Ustadz. Kita mesti, itu saya katakan tadi, harus kuat keilmuannya, dasar keilmuannya. Artinya kapan saya harus berbicara, kapan giliranku tidak boleh bicara. Ya. Keilmuannya harus jelas. Kalau ragu-ragu tidak jadi, karena kita berbicara dengan siapa atau siapa yang berbicara pada diri kita, itu harus kita yakin. Makanya saya katakan sebelum itu dilakukan, silakan perhatikan sekeliling kita. Silakan diperhatikan. Kalau masih ada yang lain, ya syahadat kita itu jangan sampai dalam tanda kutip kita hanya berpura-pura bersyahadat. Ini salat kita ini harus makna memperhatikan di sekeliling itu bagaimana maksudnya Pak? Artinya lihat saja di seluruh selain aku, selain diriku ini, selain diriku siapa yang ada di sekeliling ini. Ya, siapa yang ada di luar ini. Di luar diri ini siapa? Yang perlu kita pegang kuat, pegang teguh bahwa Allah itu berdiri sendiri, tidak boleh ada temannya. Ya, tidak boleh ada temannya. Ya. Artinya dalam hal ini Pak, kalau kita lihat sisi syahadat itu yang bersaksi itu, kalau kita lihat dari kajian ini yang mana nih Pak Ustadz? Yang aku ya, yang bersaksi, yang bisa melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah itu adalah Muhammad. Jadi dalam kajian ini yang aku itu ya Pak Ustadz? Ya, aku yang inilah rahasianya, yang beralas yang alastu birabbikum, siapa, apakah ini Tuhanmu? Betul engkau Tuhanku. Yang bisa melakukan ini hanya Muhammad. Kata Muhammad itu orang yang terpuji. Kenapa disebut rahasia Allah? Karena segala puji bagi Allah. Tidak pantas ada orang yang terpuji. Jadi yang bisa melihat seluruhnya itu adalah Allah, adalah hanya Muhammad. Maka dialah yang mengatakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, disitulah kalau Allah ridha, ya dia akan bersaksi juga bahwa Muhammad adalah utusannya. Nah, itu bukan kita yang jadi kenapa saya katakan perhatikan segala sesuatu, karena kajian sebelumnya siapa yang disebut dengan nama Allah itu, siapa yang disebut dengan nama Allah, ya, alif, ya, alif lam lam ha. Ha itu seluruh bentuk nyata, seluruh rupa, seluruh bentuk rupa dia menempati huruf ha. Huruf lamnya meliputi alam jin yang sealam dengan jiwa. Huruf ha tadi, huruf ha meliputi segala bentuk rupa yang sealam dengan jasad. Ya, huruf ha meliputi segala bentuk yang ada sealam dengan jasad. Huruf lam sesudah itu meliputi alam jin yang sealam dengan jiwa. Lam berikutnya meliputi seluruh alam malaikat yang sealam dengan ruh.
Kemudian alifnya itu alif rahasia. Alifnya Allah dengan alifnya aku. Itu tidak boleh dua. Jadi kalau misalnya tadi kalau disebutkan bahwa Muhammad yang bersahadat, berarti kita kembali ke konsep bahwa apa, Al-Insan ayat 1 itu ya Pak ya? Al-Insan ayat 1 ya, yang itu yang tidak boleh dikatakan sesuatu. Yang dia dikatakan gitu ya? Tidak boleh, ya. Makanya tadi saya katakan kenapa disebut dengan nama Muhammad. Ya, Padahal ini orang namanya terpuji pasti Allah, tidak boleh ada yang lain. Jadi kata Muhammad dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu bertentangan, kontroversi itu sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Kok tiba-tiba ada namanya Muhammad, orang yang terpuji ini kan tidak boleh. Kecuali kita paham ayo tahu cocok nih. Makanya dialah yang ketika melakukan kebaikan di muka bumi ini, malaikat bersujud kepadanya. Ya, malaikat bersujud ketika terjadi kebaikan di muka bumi. Dengan perkataan, Maha Suci Engkau ya Allah. Saya pikir tadi, kalau saya bahasakan ini malaikat, saya pikir tadi tidak akan ada lagi kebaikan di bawahku. Karena seluruh sifat kebaikan itu dipegang oleh malaikat. Seluruh sifat kebaikannya Allah dipegang oleh malaikat. Maka ketika Allah berkehendak menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat langsung katakan, wah, pembuat kerusakan ini kalau begini. Kalau ada lagi yang di sana, ya. Nah, ketika terjadi kebaikan, akhirnya malaikat langsung bersujud. Dipahami ya, Pak Amir ya? Ya, insyaallah Pak. Ya, itulah yang kita olah di dalam diri kita melalui praktik sholat tadi. Iya, Pak Ustaz. Jadi praktik sholatnya dipermantap supaya pengetahuan ini tidak hanya di mulut saja keluar, tetapi mempengaruhi kalbu kita. Karena kalbu ini yang menggerakkan jasad kita. Jadi dengan metode sholat mengantar ilmu masuk ke dalam kalbu, supaya kalbu itu menggerakkan lahiriah jasad kita ini secara alami, tidak lagi dibuat-buat. Kalau masih dibuat-buat itu terjadi kontroversi dalam diri kita, itu kayak ada perang. Ya, karena kebaikan itu kita yang bawa, bukan dari sumber aslinya. Jadi kalau kita mau ini Pak Ustaz ya, secara artinya memahami secara singkat aja ini bahwa Ya. di tahiyat ini ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan gitu ya Pak Ustaz. Ya, jadi pada kesimpulannya nanti Allah itu tetap berdiri sendiri, ya. Jadi kalau ada, katakanlah saya tanda kutip, kalau ada mata yang bisa menyaksikan Allah, dipastikan mata itu adalah matanya Allah. Jika ada kesadaran yang bisa memahami tentang keberadaannya Allah, dipastikan kesadaran itu adalah kesadarannya Allah. Jika ada telinga yang bisa mendengar suara Allah, dipastikan telinga itu adalah telinganya Allah. Tidak boleh ada telinga yang lain. Demikian pula, ya, siapa yang berjumpa dengan Allah, dipastikan pasti akan binasa. Siapa yang datang kepada kata Allah akan saya bunuh, itu. Oke. Makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah dipahami. Apakah setiap rahasia tidak bisa diucapkan? Ya, namanya ini kita berbicara tentang hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakum syai'an mazkura. Telah datang, bukankah telah datang saat dimana manusia itu belum bisa dikatakan sebagai sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan rahasia. Ya, disebut dengan rahasia, dia memang tidak bisa tersebut karena kapan disebut pasti salah. Ketika ini dari diri yang satu keluar aku, ini rahasia. Kita mau sebut sebagai apa ini? Ketika dia beralas tuh, disebut sebagai Tuhan salah, disebut sebagai hamba salah, disebut sebagai apa? Didiamkan, namanya rahasia. Terucap berarti keliru. Karena wilayahnya wilayah, kalau pada
Gambar kita wilayahnya di sini dia tidak bisa terucap. Yang terucap itu sudah wilayah ruh, wilayah wajah. Ini bisa keluar melalui mulut ini. Yang rahasia itu dimengerti, hanya bisa dimengerti, tidak bisa dijelaskan secara gamblang melalui mulut seperti tadi yang saya sampaikan kepada Pak Amir tadi. Ya. Alhamdulillah beliau mengerti. Ketika mengerti berarti sudah sampai kepada pemahaman tentang rahasia itu. Apa yang terjadi jika Fir'aun pada saat itu diam tanpa menyebut dirinya bahwa dia adalah Tuhan? Jadi dari awalnya perkataannya Fir'aun itu, perjalanannya Fir'aun, dia menggunakan tangganya Haman untuk mencari Tuhannya Musa. Perhatikan ini betapa langkah-langkah yang sangat keliru. Ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhannya Musa, dia menggunakan tangganya Haman, memerintahkan kepada Haman untuk membuat piramid tangga ke langit menuju Tuhannya Musa. Jadi ada berapa langkah yang harus diperhatikan. Ya. Seandainya dia menggunakan ilmunya Musa, Tauratnya Musa, dia akan menemukan kebenaran. Tapi karena dia menggunakan tangga ini, pasti dia bicara, ya, pasti dia katakan. Bukan berarti dia bilang Fir'aun tidak bisa bicara, dia akan mengatakan itu karena tangganya salah. Ya. Langkah untuk berjalan ke sana itu keliru. Kalau di dalam ini yang saya sudah gambar ini surat An-Nur. Ya, kalau dia ikuti langkahnya Musa, dia akan masuk melewati sumber cahaya. Dari cahaya ini masuk ke dalam kaca, kemudian masuk ke wilayah ruh, baru ketemu rahasia. Ya. Tetapi yang diketemukan oleh Fir'aun membuat tangga, dia melewati benda padat di atas ini, sehingga dia istilahnya tabrak tembok, ya. Tabrak tembok, maka perkataan itu keluar hanya dirinya. Ya. Tidak ada yang lain di atasnya, hanya dirinya. Sehingga ini tidak bisa disebut sebagai rahasia. Maka ketika dia turun, dia sampaikan bahwa dia sampaikan kepada orang-orang bahwa aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, seandainya mengikuti tangganya Musa, apa yang ada dilihat di sana kira-kira? Bukan dirinya, tetapi segala sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang lain terkumpul di sana, terhimpun pada diri yang satu ini. Ya, terhimpun pada diri yang satu. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa berjumpa kembali dengan diri yang satu ini, semua yang ada di bawah ini harus diserahkan ke atas, serahkan kepada dia. Tidak boleh ada yang dibenci, tidak boleh ada yang dijengkel, tidak boleh ada yang diapa-apa, ya. Itu yang disebut dengan ridha. Nah, ketika dia menemukan segala sesuatu ada di atas, begitu turun di dunia, di alam nyata ini, perkataannya dia mau bicara dengan siapa? Dia mau bicara dengan siapa kira-kira? Nah, segala sesuatu adalah dirinya. Nah, hingga tidak bisa terucap. Ya, itulah bedanya dengan perjalanannya Fir'aun. Kalau Fir'aun naik ke tempat yang tinggi, yang dia dapatkan adalah dirinya lah yang paling tinggi. Kalau mengikuti petunjuk Musa, kalau mau tempat yang paling tinggi itu adalah segala sesuatu yang lain dan kita adalah yang paling rendah. Ya. Situlah makna sebagai seorang hamba. Dan segala sesuatu yang lain itu adalah dia. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Memang ini agak menjadi perbincangan ini. Perjalanan Fir'aun ketika mencari Tuhannya Musa. Bukan berarti ketika dia diam berarti sudah benar. Tidak bisa diam. Karena menurut rumus apa yang dia dapat di sana itu adalah dirinya. Dirinya lah yang paling tinggi itu. Sehingga dikatakanlah kepada orang-orang yang ada di bawahnya, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi Al-A'raf yang saya dapatkan dalam spiritual ditemukan ketika segala sesuatu yang lain ditempatkan pada posisi lebih tinggi daripada diriku. Itulah titik yang paling tinggi yang ditunjukkan oleh Allah. Dan untuk mendapatkan kemuliaan ini, derajat tertinggi ini, tidak ada jalan kecuali merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Itu baru perjalanan yang benar. Assalamualaikum Ustaz. Ahmad Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kepada semua sahabat juga. Ya, saya wakili
teman-teman sekalian ya. Oke ya. Saya mau tanya berkenaan dengan kalau dulu ada Ustaz cerita pasal pasangan kan. Ya. Okey, kalau dulu kita dikandung oleh 3 kandungan kan. Ya. Roh, jiwa dengan jasad kan. Ruh, Kemudian jiwa dengan jasad, yaitu ibu-ibu yang ya. Lanjut. yang mengandung kan. Ya. Okey, kemudian bila kita mau kembali kepada diri yang satu, Ya. kita kena ikut perjalanan itu balik kan. Ya. Okey, kemudian apabila jiwa itu sempurna, dia akan kembali digunakan jasad yang sempurna. Ya. Okey. Adakah pasangan-pasangan itu yang digunakan itu tak semestinya di akhirat nanti? Maksudnya di dunia pun digunakan pasangan. Ya. Maksudnya dari segi cahaya tu. Ya. Okey. Sebagai contoh, ketika kita mencari maksud kepada ayat Quran kan, ayat-ayat yang kita cari itu, Ya. bila kita mohon minta petunjuk, maka Allah bagi petunjuk. Ya. Okey, ketika Allah bagi petunjuk itu, maka Allah bagi gerak-gerak dari segi hati, fikiran, termasuk wujud. Termasuk wujud, ya. Okey. Jadi di situ saya mau kefahaman daripada situ, ketika contohnya saya bertanya apa yang terjadi kisah Nabi Ibrahim contoh, Ya. ataupun Nabi Sulaiman. Jadi ketika itu kita bertanya dalam hati itu akan berkata-kata. Ya. Jadi adakah dalam hati yang berkata-kata itu dipanggil ruhun? Dipanggil Ruhun. ruh, dipanggil Ruh. dipanggil ruh, ya. Ya. Jadi kadang-kadang bila kita bertanya itu, dia akan menjawab, dia akan berkata-kata. Ya. Jadi saya mau konfirmasi daripada Ustaz, Ya. apakah itu dikira pasangan ataupun petunjuk ataupun bagaimana? Sebab yang saya alami itu begitu. Okey, jadi bila bertanya, contohnya, adakah ini sesuai untuk aku? Soalannya. Jadi dia berkata-kata. Ya. Jadi bagaimana Ustaz? Oke. Mungkin daripada petunjuk daripada Ustaz. Baik. Saya mulai dulu tadi dari persoalan tentang 3 kandungan ibu yang menjadikan kita bisa terlahir ke dunia ini. Dari diri yang satu keluar aku, inilah rahasia. Pertama, ini kejadian diri kita yang pertama ketika mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhanku, aku terhijab oleh cahayaku sendiri. Inilah hijab pertama kan, atau kandungan ibu yang pertama. Ini yang disebut dengan 3 kegelapan. Kegelapan pertama ketika aku terhijab oleh cahaya. Ya, dimensiku pada saat ini adalah dimensi ruh. Ya. Lalu kemudian aku disempurnakan menjadi jiwa. Ini kegelapan yang kedua dari kandungan ibu. Sesudah itu masuk ke dalam jasad. Inilah kegelapan yang ketiga. Inilah ibu yang ketiga. Nah, dalam perjalanan kembali dibahasakan tidak boleh menikahi ibu, harus menikahi istri, dengan catatan kita harus memberikan harta kepada pasangan kita. Nah, untuk bisa memberikan harta kepada pasangan kita, yang kita lakukan adalah menyerahkan harta jasad kita ini, jiwa kita ini kepada Allah. Itu yang akan menjadikan tangga-tangga naik untuk bisa kembali ke diri yang satu dari jasad kita ini, istri pertama. Kemudian dengan memberikan harta menjadikan ada istri kedua, kita bisa berpindah ke jiwa. Kemudian seterusnya berpindah ke ruh, lalu kembali ke diri yang satu. Ini istri keempat, diri yang satu. Ya, istri keempat, diri yang satu. Sedangkan aku rahasia itu laki-laki sejati. Dia yang bermakna laki-laki. Ya. Oke. Kemudian yang tadi tentang bisikan di
di dalam hati. Ketika aku terhijab, aku adalah ruh, ini yang disebut dengan firman. Dibahasakan kutiupkan. Kutiupkan itu keluar dari mulut, wilayah ruh, wilayah yang ada di sini, yang ada di wajah. Kemudian ya ruh disempurnakan menjadi jiwa, itu tempatnya di wilayah dada. Di wilayah dada. Kemudian jiwa masuk ke dalam jasad, itu tempatnya di wilayah bumi, tempat bumi. Ya. Kemudian bisikan yang kita terima setelah kita tinggal dalam jasad ini, kita bermakna jiwa, ya. Kita bermakna jiwa di sini. Ini yang bermakna jiwa, itu harus ada dua bisikan yang ada pada dirinya. Bisikan fasik berasal dari jasad, bisikan takwa berasal dari ruh, ya. Untuk bisa mendapatkan bisikan dari ruh seperti yang kita harapkan, itu bisikan kebenaran, yang harus kita ikuti adalah firman Allah yang bentuknya Al-Quran, kitab mushaf, ya. Karena itulah pasangan dari ruh ini. Supaya dia semakin mendekat kepada ruh, maka Allah bentuk firman-Nya yang lain, yang berbentuk suara Tuhan, yang diterima oleh nabi-nabi. Nah, itu harus didekatkan. Itulah jalannya untuk bisa sampai kepada bisikan takwa dalam hati kita, dalam diri kita. Karena ada bisikan-bisikan kelihatannya baik, tetapi mengarahkan kita kepada kesombongan yang kita tidak sadari. Kesombongan yang tidak disadari. Ya, kelihatannya bisikan baik, tapi mengarahkan kepada kesombongan yang kita tidak sadari. Dan kita juga meyakini bahwa itu juga dari Allah. Betul, semua dari Allah. Jadi bisikan takwa yang kita harapkan itu adalah ketika ruh kita itu menyatu dengan ruh firman Allah, Al-Quran. Ya. Ruh itulah yang akan mengantar kita untuk bisa kembali kepada jalan yang sebenarnya, kembali ke diri yang satu dengan jalan yang benar. Jadi tidak semua bisikan baik dalam hati kita itu disebut sebagai bisikan takwa. Jalan terbaik bagi kita adalah dekati firman Allah, dekati petunjuk Allah. Sejak Nabi Adam petunjuk itu sudah ada, ya. Sejak Nabi Adam petunjuk Allah sudah ada. Ketika Adam menerima kalimat itu adalah Isa, ruh dan kalimatnya. Jadi dengan memperhatikan keadaan alam semesta, itu adalah kitab yang tertulis petunjuk dari Allah. Di dalam akan membaca tanda-tanda ini. Jadi jalan terbaik tadi untuk bisa mendapatkan bisikan takwa yang sebenarnya adalah kita mendekati firman Allah yang berupa Al-Quran ini. Oke, baik Ustaz. Jadi sekiranya begitu, kadang-kadang apabila kita mengkaji, mencoba memahami dan memohon petunjuk daripada Allah, ya, kefahaman berkenaan ayat-ayat itu, ya, maka akan datang petunjuk. Ya. Di situlah akan datang dalam mimpi. Ya, jadi salah satunya dalam mimpi. Yang dalam mimpi itu saya sebut sebagai spiritual karena kita mengalaminya sendiri. Jadi datangnya petunjuk Allah yang ketika kita mendekati Al-Quran itu tidak langsung masuk ke sini, tidak langsung masuk ke ruh. Ini gambarannya. Ketika Allah menurunkan petunjuk dari firman-Nya, dari ruh, itu menjadi nur. Nur ini masih bentuk cahaya tapi berbentuk kebalikan-kebalikan dari ruh ini. Inilah yang disebut dengan mutasyabihat. Ya, lalu masuk ke wilayah nyata, ke wilayah tanda-tanda seperti ini, nah itu disebut dengan kitab. Nah, kitab ini dibaca oleh jasad kita. Nah, jasad kita itu ketika membaca kitab, membaca ini firman, harus dijiwai. Ya. Dengan menjiwai inilah yang mengarahkan kita kepada ruh yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi tidak langsung begitu kita pahami, langsung kita tembus ruhnya, tidak. Jadi ruh itu adalah kesimpulan daripada seluruh firman, seluruh Al-Quran. Kalau kita sudah mampu melihat Al-Quran itu hanya satu diri saja, berarti kita sudah sampai kepada ruh itu. Karena ruh itu hanya satu diri. Artinya mampu melihat Al-Quran ini hanya cerita tentang diriku saja, bukan cerita yang lain. Bersyukurlah kepada Allah, kita sudah dibimbing kepada ruh. Suatu ketika dalam spiritual diperlihatkan tentang ruh ini. Sanurihim ayatina minal afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Ya, sanurihim ayatina itu surat ke-41 ayat 53. Nanti dibuka ya, surat ke-41 ayat 53 dari Al-Quran.
itu kita akan diperlihatkan sebagian-sebagian. Sebagian-sebagian belum menyeluruh secara total. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya diperlihatkan sebagian. Suatu ketika mengalami lagi spiritual, diperlihatkan lagi sebagian. Ya. Jadi ayat ini akan terus berlaku bahwa akan diperlihatkan. Meskipun kita sudah melihat apa yang diperlihatkan oleh Allah. Itu hanya sebagian. Nah, kalau sudah mencakup secara keseluruhan, diperlihatkan secara total, diperlihatkan tentang ruh ini, ya ini akan ada dua kemungkinan. Karena memperlihatkan ruh ini sebagai salah satu tanda kematian. Berarti kita sudah tamat Al-Quran, sudah khatam Al-Quran, sebentar lagi kita akan mengalami kematian. Insya Allah pasti mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita sudah mengenal sang ruh, sang penjemput kita, sang pengantar kita. Ya. Tetapi kalau seumpamanya diperlihatkan ruh ini, namun kemudian belum merupakan tanda kematian, berarti kita ditunjuk sebagai penyampai, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada umat. Baik Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Ya, boleh. Boleh ya, satu lagi. Ya, lanjut. Setiap ayat itu ada penjaga dia. Setiap ayat Al-Quran itu ada penjaga dia. Ada penjaga. Yakni malaikat lah. Sebagai contoh yang saya faham, ayat-ayat itu ada penjaga dia. Jadi kadang-kadang apabila kita membaca Al-Quran, ada satu-satu ayat tu yang kita mengkaji, kadang-kadang mungkin boleh jadi penjaga tu menceritakan kepada kita. Oh. Jadi, Ya. itulah apa pendapat Ustaz? Ya, jadi kalau saya pribadi sebaiknya yang penjaga tadi kecuali Al-Quran sendiri yang mengatakan, ya, setiap ayat itu punya penjaga. Kalau seumpamanya ada hadis Nabi yang berkata seperti itu, setiap ayat ada penjaga, saya memahami maksudnya bahwa pada bagian-bagian diri kita ini kan satu Al-Quran seluruhnya ini, dalam satu Al-Quran masing-masing dari bagian diri kita ini punya fungsi sendiri, ya, punya bentuk pengabdiannya sendiri kepada jasad. Misalnya tangan untuk memegang, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium dan sebagainya. Ya, itu boleh dimaknai seperti itu. Tapi kalau dimaknai secara spiritual, lebih baik kita berhati-hati. Karena yang bisa menjelaskan Al-Quran itu totalnya hanya ruh sendiri. Hanya ruh sendiri yang bisa mengetahui Al-Quran itu. Dibahasakan hanya Allah dengan Rasulnya. Ya, tidak bisa ada lain yang kita sebut sebagai penjaga-penjaga itu. Mungkin perlu kita berhati-hati. Tapi kalau seumpamanya hanya ruh yang mengajarkan, sebenarnya dia memperkenalkan dirinya. Ketika kita membaca Al-Quran ayat per ayat, sama saja kita ditunjukkan diri kita, ditunjuk ini namanya telunjuk, ini namanya lengan, ini namanya bahu, dan sebagainya. Nah, sampai suatu ketika kita mengetahui semuanya, ternyata Al-Quran ini adalah lengkap satu diri. Itu sudah masuk kepada kesimpulan. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran secara keseluruhan berbicara tentang satu diri ini. Dan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu secara tanda mengarahkan kita kepada makna untuk bisa menyerahkan diri, untuk bisa kembali kepada fitrah, berserah diri kepada Allah, untuk bisa kembali ke diri yang satu ini. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Baik ya. Saya baca lagi chatting ya. Saya baca dulu chatting tadi. Apakah pencapaian tertinggi dari perjalanan spiritual manusia adalah kembali pada ketiadaan? Jadi perhatikan penciptaan diri kita, ya, penciptaan diri kita dari diri yang satu keluar aku, ya. Ketika aku berada pada diri yang satu, aku itu tidak ada, ya. Aku tidak ada, dan itulah puncak perjalanannya. Kalau kita berada di wilayah jasad di dunia ini, kemudian melakukan perjalanan ke sana, masuk kembali ke diri yang satu, aku itu tidak ada. Seperti apa rasanya ketika aku tidak ada? Seperti kita di dalam tidur, ya. Tidak memiliki apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali. Ya. Seandainya di dalam perjalanan kita ini berakhir pada ketiadaan,
maka semuanya akan aman-aman saja. Tidak akan ada masalah, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka. Yang masalah adalah Allah katakan akan ada hari kebangkitan. Ketika kita akan dikeluarkan lagi kepada diri yang satu dan dimasukkan kepada wadah pengganti dari jasad kita ini, ya ini masalah. Kalau jasad kita ini dikembalikan, diganti dengan bentuk yang lebih baik daripada ini, yang lebih sempurna, maka kita akan merasakan kenikmatan. Tetapi kalau diganti dengan jasad pengganti yang rusak, nah itu kecelakaan, penderitaan. Ya. Jadi akhir perjalanan itu adalah, ya, aku itu tetap ada, aku selalu ada, tetapi kembali ke diri yang satu, aku tidak ada. Bukan berarti aku hilang, tetap ada di situ. Suatu ketika akan dibangkitkan. Agar kita bisa merasakan nikmat Allah. Ya, nikmat Allah itu surga. Apakah setiap diri manusia itu akan mengalami hal yang sama seperti Fir'aun mencari Tuhannya Musa? Jadi kalau tidak mengikuti petunjuk dari Al-Quran, pasti ujung-ujungnya ke tempat itu, ya. Kita akan memperlihatkan, kita akan mempertuhankan ego, sampai kepada ego, bahwa akulah yang paling tinggi. Dan ini sudah banyak fakta terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita. Banyak yang berakhir pada penglihatan dirinya itu adalah, ya, dialah yang paling tinggi. Karena mengikuti petunjuk selain dari firman Allah. Seandainya kita mengikuti petunjuk firman Allah Al-Quran, ya kita akan diantar kembali oleh ruh, dan ruh mengantar kita kembali kepada diri yang satu, dan aku itu tidak ada. Sedangkan diri yang satu ini adalah asal segala sesuatu yang lain. Dari diri yang satu muncul pasangannya, dari keduanya diciptakanlah segala sesuatu yang berpasang-pasangan, muncullah semua ciptaan, seluruh ciptaan. Ya. Jadi ketika di antara ciptaan ini ada yang kita tidak suka, maka kita akan menemukan diri yang satu ini cacat, dan kita akan kesulitan untuk bertemu dengan yang cacat, ya. Kita kesulitan untuk kembali dengan baik, dengan selamat. Jadi harus radiyatan mardiyah bahasa Al-Qur'annya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, berarti dia berhasil mengumpulkan seluruh yang berpasang-pasangan ini menjadi satu tempat, namanya qalbu. Itu nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbik, kembali kepada Rabb. Ya, kembali kepada Rabb. Ini Rabb, Malik, Ilah. Ya, yang di bawah itu hawa nafsu. Ya. Kembalilah kepada, ya, Rabb dengan ridha dan diridhoi. Ridha artinya kita meridhoi seluruhnya, ya. Kita harus ridha kepada seluruh makhluknya Allah. Tidak ada lagi istilah makhluk Allah yang kita tidak suka, ya. Kita mesti tahu kenapa itu iblis diperlakukan seperti itu. Kita harus kenali, ya. Akhirnya yang tadinya kita membenci ini makhluk-makhluk seperti ini, yang katanya menyesatkan, yang katanya membuat kita turun ke dunia dan sebagainya, begitu kita melihat manfaatnya. Kenapa bisa melihat manfaat? Karena Allah memberikan rahmat, ya. Kita bisa buka di surat ketiga ayat 159. Ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga sifat kebencian tadi kepada setan, kepada iblis, kepada makhluk Allah yang lain, orang kafir, orang apa dan sebagainya, menjadikan muncul rasa kasih sayang. Dan rasa kasih sayang itu menjadikan tadi seluruh makhluk Allah terkumpul pada diri yang satu. Kalau sudah terkumpul kepada diri yang satu, maka kita akan menemukan kesempurnaan dari diri kita. Berkat rahmat Tuhanullah, kata surat 3 ayat 159, nanti dibuka di situ. Ya, kamu berlaku lemah lembut. Ya, karena rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut. Kamu berkasih sayang dengan seluruh makhluk Allah. Tidak ada lagi yang dibenci. Tidak ada makhluk Allah yang diciptakan itu menjadi hal yang sia-sia bagi kita. Semua sangat bermanfaat, agar pada akhirnya kita mendapatkan kenikmatan yang besar dari apa yang diberikan oleh Allah. Siapa sebenar-benar disebut hamba Allah, dan mana yang disebut hamba Allah itu. Jadi yang ketika terjadi alastu, perjanjian dari diri yang satu keluar aku ini terjadi alastu, ya di situ dimensinya sama, sehingga terjadi perjanjian. Salah satu di antaranya ini harus menjadi hamba. Ya. Ketika
aku keluar dari diri yang satu, aku rahasia, aku disimbolkan oleh Muhammad. Nah, inilah yang disebut sebagai hamba. Dia mengaku dirinya sebagai hamba. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku. Itu menyatakan bahwa dia adalah hamba. Siapa aku ini? Rahasianya sendiri Allah. Rahasianya Tuhan. Ya. Rahasianya yang disebut dengan Muhammad, orang terpuji, yang sepatutnya tidak boleh ada yang terpuji selain Allah. Nah, disebutlah dia sebagai hamba. Ketika mengatakan bala syahidna, aku sebagai hamba, maka dia tidak layak lagi untuk tinggal di situ bersama dengan tempatnya tadi beralastu. Maka terhijablah dia oleh cahaya. Ketika dihijab oleh cahaya, disitulah dia berdimensi sebagai ruh. Ya. Jadi hamba yang ada di atas ini, kalau seluruhnya kita cerita sebagai nama Muhammad, hamba yang ada di atas itu awalnya dia bernama Ahad, sehingga dia bisa berada satu dimensi dengan Rabb. Alastu birabbikum kalau bala syahidna, itu Ahad yang melakukan itu. Begitu terjadi bala syahidna, betul engkau Tuhanku, Ahad tadi dihijab oleh cahaya, dan inilah yang berdimensi ruh, diberi nama dengan Ahmad. Ya, lalu kemudian ruh inilah yang ditiupkan masuk ke dalam jasad bernama ya Muhammad bin Abdullah. Ruh yang masuk ke dalam jasad ini dibuat dulu penyempurnaan jiwa namanya. Jiwa inilah yang diberi dengan nama Muhammad, dan inilah yang selalu kita doakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Inilah yang disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita sebut Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seperti itu. Ya. Karena Muhammad bin Abdullah juga mendoakan tentang Muhammad ini. Mendoakan keselamatannya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Rahasianya Allah. Ya. Muhammad itu orang terpuji, dan segala puji itu hanya kepada Allah. Tidak boleh ada orang. Ya, sebutlah dia sebagai rahasianya. Ya, supaya lebih jelas, ketika hamba ini turun ke dunia, ke alam nyata ini, melakukan perbuatan kebaikan, ingat bahwa yang melakukan kebaikan itu hanya Allah. Ya, hanya Allah. Ketika dia mengaku dirinya melakukan kebaikan, itu adalah kemungkaran. Dia ingkar janjinya kepada Allah. Ya. Kenapa dia bisa turun ke dunia ini mengaku dirinya melakukan kebaikan? Karena dia digerogoti oleh kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasadnya. Jadi kekuatan hawa nafsu pada jasad inilah yang akan menjadi masalah ketika manusia diciptakan atau diturunkan ke dunia sebagai khalifah untuk menyatakan asma-asma Allah. Kelak asma-asma Allah itu dia akan menyatakan sebagai miliknya. Disebutlah dia sebagai pembunuh 99 jiwa. Karena asma-asma Allah diakui sebagai namanya atau perbuatannya. Nah, dia harus bertobat, dia harus berpindah, dengan catatan ketika dia bertemu dengan ahli ibadah, sang hamba ini tadi, ini juga harus diselesaikan. Ya. Tidak boleh juga mengaku-mengaku. Inilah yang mencukupkan ke 100 tadi asma yang 99. Ini diselesaikan juga. Ya. Selesaikan. Dalam cerita Musa dengan Khidir, inilah yang disembeli, anak yang disembeli oleh Khidir kelak akan diganti dengan anak yang lebih baik, namanya dimensi ruh. Nah, kalau ruh ini yang kita dapatkan, nah inilah kesempurnaan, inilah kebenaran sejati. Inilah insan kamil, ya, tidak ada cacat baginya. Kemudian ya, dia adalah al-haq. Al-haq min rabbik. Al-haq ini dari Rabb. Kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang harus dipikirkan? Adakah dialog antara Tuhan dengan hamba? Ya. Jadi awalnya bermula dari tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Allah itu satu, tidak boleh ada temannya, ya. Tidak boleh ada temannya. Jadi awalnya itu kita berkeyakinan dengan ilmu, disebut dengan ilmal yakin. Ilmunya bahwa Allah itu tidak memiliki teman. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak bersekutu, ya. Tidak ada sekutu, maksudnya tidak ada teman. Ada Allah, ada yang lain di sampingnya, atau meskipun sebesar zarah, ya. Ada Allah, ada sesuatu yang lain sebesar zarah, itu namanya bersekutu. Nah,
Ini namanya keilmuan, memahaminya dengan keilmuan, ilmal yakin. Iman atas dasar ilmu. Nah, suatu ketika kalau kita mampu melakukan ini dalam syahadat kita, ketika mengucapkan syahadat di dalam sholat itu, ya, kalau Allah ridho kepada kita, dilanjutkanlah ini keyakinan dengan ainul yakin. Diperlihatkan siapa sebenarnya yang satu itu. Ya. Itu yang bahasanya sanurihim ayatihi minal afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anal haq. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di segenap ufuk, di seluruh penjuru alam semesta, dan juga pada dirimu sendiri, sampai jelas bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Ya. Jadi dasar pengetahuannya dulu, ilmu yakin dulu, ya, pelajaran tentang tauhid dulu. Jangan mempersekutukan Allah, jangan menjadikan Allah itu sebagai teman atas sesuatu dan sebagainya. Ya. Sesudah itu terucaplah kalimat tadi bahwa tidak ada yang lain selain Allah, itu intinya. Ya, menafikan yang lain, kalau bahasa-bahasa lain menafikan yang lain, mengisbatkan Allah. Ya. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Nah, itu menafikan yang lain, mengisbatkan Allah. Baru ucapkan itu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Kenapa? Karena yang bisa mengucapkan seperti ini hanya hamba Allah yang bernama Muhammad itu. Selebihnya tidak bisa. Selebihnya tidak bisa. Selain Muhammad tidak bisa menyaksikan bahwa ya, kebenaran itu adalah satu, la ilaha illallah. Terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah mengerti meskipun dialek kita ini berbeda, Pak Aje ya. Dialek berbeda, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya sampaikan tentang pengetahuan tauhid ini yang dari keilmuan, dari yakin dengan ilmu, supaya bisa masuk ke wilayah praktik kita, supaya pengetahuan itu masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam kalbu, supaya kalbu bisa mengontrol seluruh ya gerakan-gerakan pada jasad kita ini. Maka diajarkanlah tentang sholat. Jadi antara ilmu dengan amal diantarai oleh sholat. Ya, jadi perbaiki sholatnya supaya keilmuan tadi bisa masuk ke dalam amalan kita. Inilah salah satu kunci ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW tentang sholat. Bagaimana bisa pengetahuan dari Al-Quran tentang tauhid itu masuk menjadi akhlakul karimah seperti Rasulullah, sampai dibahasakan bahwa Rasulullah itu sebagai Al-Quran yang berjalan. Hamba Allah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang kepada Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah. Berarti dia telah kembali kepada kejadian semula. Bala syahidna. Jadi dalam penciptaan awal itu terjadi syahidna. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Qalu bala syahidna, betul engkau Tuhanku. Nah, kalau dia setelah diturunkan ke dunia berhasil melaksanakan misinya dengan baik, maka akan bentuknya seperti ini. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Jadi kunci utama supaya bisa menyaksikan Rabb itu, kunci utamanya adalah dikembalikan dulu segala sesuatu yang lain itu, kembalikan ke diri yang satu. Tidak boleh ada yang cacat di sini, tidak boleh ada yang kita tidak suka, tidak boleh ada yang kita tidak ridho. Kalau ada yang kita tidak ridho, ini tidak bisa dipandang ini karena cacat, dan cacatnya itu berada pada diri kita. Ya, ada sesuatu yang tidak sempurna pada diri kita sehingga tidak bisa itu tadi ila rabbiha nadhira, itu tidak bisa. Ya. Jadi harus disempurnakan dulu diri yang satu. Dimuliakan dulu seluruh makhluk Allah yang lain. Seluruh manusia itu tempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada diri kita. Itu baru bisa ila rabbiha nadhira. Ya, jangan seperti Fir'aun menempatkan dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Wah, itu dia bahaya. Jadi teman-teman, saya sampaikan, jadi fasilitas Zoom kita ini untuk memperbincangkan kajian-kajian kita di YouTube Mimha, karena ya saya bahasakan, hampir dikatakan bahwa kajian kita ini berbeda dengan
apa yang telah kita dengar selama ini, sebelum ini, ya. Karena kajian kita mengarahkan kepada kita untuk percaya diri masing-masing, dekati Al-Quran, dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri-sendiri. Ya, sesama kita manusia, tidak boleh ada yang menjadi guru. Tidak boleh ada yang menjadi guru, ya. Sesama kita hanya bisa saling. Hari ini saya menyampaikan sesuatu, besok lusa Anda menyampaikan sesuatu kepada saya. Itu wajar-wajar saya. Ya, wajar-wajar saja. Tidak boleh bilang saya terus yang akan menjadi penyampai kepada kalian. Tidak boleh. Ilmu Allah masih sangat luas. Silakan dekati Al-Quran. Biarkan Allah menurunkan hidayahnya kepada kita dengan pengetahuan yang seluas-luasnya. Jangan kungkung diri kita dengan pengetahuan kita sendiri, ya. Datanglah kepada Allah dengan betul-betul ya ummi, ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah yang membangkitkan pada diri seorang yang ummi, seorang rasul yang mengajarkan kepadanya kitab dan hikmah. Jadi datanglah dengan keadaan buta huruf, sebagaimana Rasulullah ketika disuruh membaca oleh Jibril, bacalah. Rasul mengatakan, saya tidak tahu membaca. Maka ketika itulah dia dibacakan oleh Jibril. Ya. Insyaallah pengalaman saya semenjak mendalami pengajian MIMA ini, alhamdulillah pada pendapat saya kajian Al-Quran sebegini baik dan tepat, insyaallah. Baik, ya dekati terus Al-Quran, ya dekati terus Al-Quran. Ya, rahmat Allah ada di dalam Al-Quran. Di dalam diri kita ini, wa nafakhtu fihi mir ruh. Allah tiupkan sebagian ruh. Allah tiupkan sebagian ruh di dalam diri kita. Lalu kemudian Allah berfirman, itu juga adalah ruh. Ya, petunjuk Allah, Al-Quran adalah ruh. Ruh Al-Quran menyatu dengan ruh kita, insya Allah kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Ya, makanya tidak ada yang sampai kepada Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, yang sudah selesai ya masa antara jasad dengan jiwanya. Ya, dia sudah masuk kepada wilayah ruh. Isa sebagai anak yang suci, itu bahasa kiasannya, ya. Isa sebagai anak yang suci dari perempuan yang suci, namanya Maryam. Dia tidak tersentuh oleh seorang laki-laki yang berasal dari hawa nafsu. Salam satu batin. Ya, pelan-pelan saja Pak Saun, ya. Ini biasa-biasa saja, tidak ada yang hebat-hebat, tidak ada yang apa ya. Biasa-biasa, semuanya berjalan seperti biasa. Jalankan tugas kehalifan kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang menjadi guru silakan mengajar, yang tugas jadi pegawai silakan kerja, yang jadi petani silakan ke sawah, yang jadi nelayan silakan ke laut. Semuanya itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Insya Allah semua itu kita akan dapatkan, dengan catatan jangan ingkar kepada Tuhan. Ya, jangan ingkar kepada Tuhan, jangan selalu mengakui perbuatan baik itu adalah milik kita. Ya, untuk bisa tidak ingkar, diajarkanlah perbaiki sholatmu. Sholatmu itulah yang mencegahmu dari kemungkaran tadi. Ya, akhirnya seluruh aktivitas kita itu di hadapan Allah bernilai ibadah. Kita diciptakan dalam keadaan beraneka ragam keadaan ini, beraneka ragam kemampuan, supaya kita saling memberi satu dengan yang lain. Jangan merasa sombong, merasa bangga dengan kemampuan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena kalau hanya kebanggaan saja, yaitu disebutkan dalam Al-Quran, kecelakaanlah bagi orang yang menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Celaka itu kalau kemampuan yang kita miliki ini hanya sebagai kebanggaan. Kemampuan yang kita miliki adalah supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain yang tidak memiliki kemampuan seperti ini. Sebagaimana kita membutuhkan kemampuan dari orang lain juga yang ada pada orang lain yang kita tidak miliki. Terjadilah hubungan silaturahim, hubungan dengan manusia, saling membutuhkan antara satu yang lain.